Indahnya lautan karena ombaknya yang saling berkejaran. Indahnya taman karena bunga yang termekaran. Namun indahnya pertemuan tetap saja ada yang namanya perpisahan.
karomah beliau, pernah beliau diundang dalam satu acara. Yang undang ini orang kaya, juragan di kampung lah. Karena beliau adalah seorang wali, diberikan oleh Allah kasyaf. Beliau melihat dan mengetahui apa maksud tujuan sahibil bait mengundang beliau. Karena memang pada saat itu kalau mengundang Syekh Kiai Khalil sulit. Selain beliau padat acara dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu ada orang kaya ngundang beliau, beliau datang karena beliau tahu bahwasanya maksud tujuan sahibil bait yang undang beliau ini niatnya seperti ini bahasanya, aku mudah saja ngundang Kiai Khalil dan aku punya duit banyak, katanya gitu dalam hati. Kiai Khalil tahu. Setelah sampai di rumah sahibil bait tadi, beliau disuruh mimpin baca tahlil. Ketika baca tahlil beliau lafalkan cuma satu kali. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Setelah itu taqabbalallahu minkum. Beliau tutup. Si orang kaya yang undang beliau ini kesal di dalam hati. Saya mau undang beliau, siapin amplopnya sudah tebal, kok cuma tahlilnya satu kali. Dalam hati seorang kaya begitu. Ya Khalil tersenyum saja. Pulang beliau. Setelah pulang beberapa hari selanjutnya bertemu lagi dengan orang kaya ini. Mukanya judes, mukanya kesal, mukanya masam di orang Banjar. Ketika bertemu dengan Kiai Khalil di jalan, lalu kata Kiai Khalil, kalaupun kamu ingin tahu sebenarnya kenapa aku jadi mengata la ilaha illallah satu kali dan itu cukup buat acara di tempatmu kemarin, ayo ikut datang ke rumahku. Datang ke rumah Kiai Khalil, itu si juragan kaya tadi. Kata Kiai Khalil, tolong ambil emasmu di rumah. Berapa kamu punya emas, kumpulkan semua emasmu. 1 kilo, 2 kilo, atau 100 kilo, kumpulkan semuanya. Bawa ke rumah saya semuanya. Bawa pengawalmu, bawa anak buahmu. Dibawa itu emas ke rumah Kiai Khalil. Singkat cerita, lalu kata Kiai Khalil, mana neraca? Cari neraca, timbangan. Kamu mau tahu bahwasanya kalimat la ilaha illallah yang kau remehkan, yang satu kali aku baca, kita timbang dengan semua emas yang kau miliki. Ada bilah lidi, Bapak Ibu, bilah lidi dibacakan beliau la ilaha illallah satu kali, tiupkan beliau pada itu bilah lidi, lalu ditaruh di timbangan. Yang satunya emas yang berkilo-kilo, ternyata apa yang terjadi? Bilah lidi yang ringan sekali, tapi karena dibacakan la ilaha illallah, tapi yang membacanya wali, mungkin kita waluh. Ya kan? Nah, itu timbangan Bapak Ibu lebih berat bilah lidi ketimbang emas yang berkilo-kilo. Terbengong atau tercengang si kaya nih. Oh, nggak mungkin, jangan-jangan timbangannya nih apa namanya? Apa namanya, culas kalau bahasa Banjar. Culas, curang, serong lah. Error. Apa? Error. Oh, error. Bah, iya dah sudah. Timbangan bahari ada digital bang lah. Jadi singkat ceritanya pada saat itu si kaya ini mengakui bahwasanya kalimah la ilaha illallah itu melebihi daripada dunia segala isi-isinya. Jadi jangan pernah, kata saya Kiai Khalil Bangkalan, meremehkan kalimah la ilaha illallah. Karena kalimah ini andai saja engkau ucapkan di akhir hayatmu, dosamu sepanjang hidupmu akan dihapus oleh Allah. Ini kalimah bukan kalimah gampangan. Walaupun anak kecil bisa baca, walaupun orang biasa juga bisa baca, tapi tidak semua orang bisa mengucapkan la ilaha illallah ketika akhir hayatnya. Satu kali dia mengatakan la ilaha illallah, dia meninggal dunia, maka dia husnul khatimah, dosanya sepanjang hidupnya dihapus oleh Allah. Jamaah, itulah di antara nasihat Kiai Khalil dengan karomahnya. Dan juga ada pernah mendapat cerita dari cucu cicit beliau, yaitu Al-Ustaz Ismail Al-Khalili. Alhamdulillah tahadzur bin ni'mah, ulun satu angkatan di Darul Mustafa bersama cicit Kiai Khalil ini waktu di Tarin. Nah, pernah cerita ke kami, kata Ustaz Ismail Khalil ini,
Dulu itu Mbah atau Datuk kami ya, saat dimana orang naik haji pakai kapal, naik haji pakai kapal zaman dulu, ada salah satu jamaah yang mana jamaah haji ini tidak memiliki ongkos sedikit pun, hanya bermodalkan nekat, ingin sekali naik haji, datang ke tempat Kiai Khalil. Mbah Kiai, saya ingin naik haji, tolong kasih amalan buat saya supaya saya cepat naik haji. Kata Kiai Khalil, udah bawa aja ini paku yang berkarat, bawa aja ini paku, satu paku, bawa ini paku. Kamu mau masuk aja ke kapal. Bagaimana Pak, Mbah Kiai nggak punya uang, nggak punya tiket. Nggak, masuk aja kamu, bawa ini paku. Manut dengan perintah Mbah Kiai Khalil, berangkat ke pelabuhan, masuk kapal, tidak ada satupun yang mencegat, sampai akhirnya kapal itu berlayar. Di dalam hati, apa maksud Mbah Kiai Khalil kok disuruh bawa paku yang berkarat? Bertanya-tanya seperti itu di dalam hati si fulan ini, si jamaah ini, hingga akhirnya apa yang dikatakan oleh Kiai Khalil dengan pakunya tadi. Di kapal itu ada orang kaya yang berangkat haji, kunci peti uangnya itu jatuh ke laut. Nah, kunci peti uangnya jatuh ke laut dan tidak mungkin untuk diselami, laut dalam, gak ada yang berani. Pada saat itu ditanya kepada seluruh penumpang dan juga awak kapal, siapa yang bisa buka ini peti uang, saya kasih separuhnya. Isi uang di dalam itu, pokoknya kalau dihitung nilai duit kita mungkin MM-an lah. Peti loh, peti besar, MM-an duit kita, anggap aja kalau duit sekarang. Singkat cerita, ahli-ahli tukang kunci pada saat itu yang ikut jamaah haji, buka gak bisa. Udah, akhirnya si jamaah yang bau paku Kiai Khalil itu memberanikan diri, coba saya buka dengan paku Mbah Kiai Khalil, paku Mbah Kiai Khalil. Dimasukkan itu paku, terbuka. Akhirnya separuh isi uang yang di dalam peti ini dikasihkan ke jamaah yang bawa pakunya Mbah Kiai Khalil Bangkalan. Masya Allah, jamaah, itulah khariqul adah, menyalahi adat kebiasaan yang Allah berikan kepada hambanya. Ada 5. 1 mu'jizat itu diberikan kepada Nabi, 2 karomah diberikan kepada para wali, 3 yang namanya ma'unah diberikan kepada orang saleh, yang 4 sihir itu diberikan kepada orang yang menyekutukan Allah, yang 5 istidraj itu diberikan oleh Allah kepada orang yang jauh daripada rahmatnya. 5 ini semuanya khariqul adah, menyalahi adat kebiasaan, tapi 3 yang selamat, 2 yang tidak selamat. 3 yang selamat, 1 mukjizat, 2 karomah, 3 maunah. Yang tidak selamat apa? Sihir dan istidraj. Apa itu sihir? Sudah kita ketahui sihir. Istidraj apa? Istidraj itu lanjuran. Kalau pian kena melihat boleh ke kampung ulun ni ustaz sembahyang sudah juga, puasa sudah juga, kada mau suki-suki. Itu nak ada orang kada sembahyang, kada puasa sugiha. Nyaman mana hidupnya? Kayak buhan Cina tuh. Bisnisnya naik terus. Padahalnya bukan agama Islam Ustaz. Kami yang doa siang malam gak mau suki-suki. Nah, jawabannya Bapak Ibu, mereka yang tidak taat kepada Allah tapi diberikan oleh Allah kenikmatan dunia, itu namanya istidraj, dilanjur, dibiarkan oleh Allah untuk menikmati dunia ini sepuas-puasnya, agar kelak nanti dia akan mendapatkan siksa sepanjang-panjangnya. Na'udzubillahi min dzalik. Munnya kita seumpama diberikan harta lebih, diberikan pangkat yang tinggi, ingat akan, namunnya pangkat tinggi itu membawa jauh kita kepada Allah, berarti itu istidraj. Apabila harta yang banyak itu membawa kita jauh kepada Allah, itu istidraj. Apabila gawian kita itu membawa kita jauh dengan Allah, itu namanya istidraj. Nah, jadi kembali kepada diri kita, apa yang kita dapatkan itu, apa yang kita
diamanahkan oleh Allah kepada kita itu, baik itu jabatan dan sebagainya, apabila itu membawa jauh kepada Allah, maka itu istidrak. Tapi apabila itu membawa dekat kepada Allah, maka itulah yang disebut dengan anugerah. Jadi tidak semua pemberian dunia ini disebut dengan anugerah, dan tidak semua musibah yang diberikan oleh Allah di dunia ini musibah. Nah, itu harus kita pahami. Artinya pian dapat musibah, tapi musibahnya itu membawa pian dekat dengan Allah, berarti musibah itu adalah anugerah. Contoh kasus begini Bapak Ibu, waktu dia kaya, dia lupa dengan Allah, dia terpesona dengan dunia, dia asyik dengan gemerlap dunia, tiba-tiba bangkrut, hancur usahanya. Tapi membawa dia dekat dengan Allah, nangis sepanjang malam, sembahyangnya rutin, habis itu istighfarnya, taubatnya, Masya Allah. Maka musibah bangkrutnya itu merupakan anugerah. Ada yang waktu sehat, jangan pun mengata la ilaha illallah, istighfar, salawat setiap hari, ya kan? Sepanjang hidupnya, bukan sepanjang hidup, sepanjang masanya saat itu, ya kan, sebelum dia dapat hidayah, itu dia meninggalkan sholat, meninggalkan kewajiban, zikirkan sunat, yang wajib pun ditinggalkan kan. Tapi setelah datang sakit, Masya Allah, istighfar dia, astagfirullah, la ilaha illallah, baca sholawat, sembahyang rutin, maka sakitnya itu adalah anugerah. Allah dan sahabat Allah akan diacara kita sama-sama diberikan Allah rezeki selalu bersama kepada saudara kita yang punya hajat minta doa selamat kepada baik yang tertentu dan kita doakan selamat dunia akhirat. Allahumma
في أعماله وأخلاقنا في أخلاقهم إلى حضرة النبي وآل النبي بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المنة لا أنت ربنا حقا عبيد الله وجزاك الله. اللهم يا ميسر كل عسير وجابر كل كثير وصاحب كل فريق والمولي كل فريق والمقوم كل ضعيف ويا كل نقيض يسر علينا كل عسير وتيسير عسير عليك يسير وما يمر لا يحتاج من البيان والتفسير حاجاتنا إليك يا الله كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم في سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وارزقنا بعينك التي لا تنام وارزقنا بكرمك الذي لا يغرب وارحمنا بقدرتك علينا فلا نملك وأنت ثقتنا وأجرنا يا الله يا رب وارحمنا يا رب العالمين. اللهم اكتب السلامة والعافية عليهم وعلى آله الرجال وسائر المسلمين والمقيمين في البر والبحر من المسلمين وقنا شر الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين يا مجيب السيد واختم من بخيرنا أجمعين. نقول semuanya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa wasi' fi rizqina. Allahumma barik lana bima razaqtana warzuqna khairan minhu. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Dipersilahkan. Sambung separuh tadi. Kurang nggak minumnya? Di sini bilang kurang nggak ada? Kurang. يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي فإني عبد حملي ثقيل فإني عبد حملي ثقيل salam kepada beliau. Salamullah ya sadah minar rahman yaghshakum ibadallah jinakum qasadnakum talabnakum salamullah ya sadah salamullah ya sadah minar rahman yaghshakum ibadallah jinakum qasadnakum talabnakum salamullah ya sadah minar rahman yaghshakum ibadallah
sunnah kita di makam Habib Boto Putih bersama siapa? Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Habib Muhdar Bondowoso. Ini Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, cucunya daripada pengarang kitab Ar-Risalatul Jami'ah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Beliau ini kutub, wali kutub. Beliau ini wali kutub. Kalau haulnya Masya Allah, semua habaib segala penjuru Jawa datang. Nah, itu beliau Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Kalau sampingnya itu Al-Habib Muhdar Bondowoso. Okay. Masya Allah, beliau ini terkenal dermawan. Habis-habis duit di kantong gasan orang. Masya Allah, habis-habis duit di kantong gasan orang. Dan beliau terkenal juga Abul Aitam, abah anak yatim, ketujuh menyantuni anak yatim. Mari kita ucap salam lawan sidin dan kita membaca Ratibul Atas di sini. Ikut semuanya. Salamullah ya sada minar rahman yaghshakum ibadallah jinakum qasadnakum talabnakum. Salamullahi warahmah عليكم يا ولي الله أتيناكم وزرناكم وقفنا يا ولي الله سعدنا إذ لقيناكم قصدنا يا ولي الله توسلنا بكم أجيبوا يا ولي الله رجونا من مزاياكم لتدعوا يا ولي الله إلى الرحمن ما يرام لدينا يا ولي الله طلبنا وسعة الأرزاق حلالا يا ولي الله وحج البيت في الحرم مرارا يا ولي الله وحسنا في اختتامنا كراما يا ولي الله عسى نرضى عسى نحظى بقربي يا ولي الله وصلى سلم على محمد يا ولي الله وحمدا للمهيمن وشكرا يا ولي الله سلام الله والرحمة عليكم يا ولي الله
Ya Allah ya Rahman ya Rahim, taqdi hajatina dengan berkat walimu, dengan berkat kekasihmu, dan dengan berkat anak cucu baginda Nabi Muhammad yang ada di maqam ini. Ya Allah, kabulkan segala hajat kami. Ya Allah, berkahi usaha kami. Ya Allah, berkahi umur kami. Ya Allah, berkahi anak keturunan kami. Ya Allah, berkahi keluarga kami. Ya Allah, berkahi hidup kami. Ya Allah, berkahi ilmu kami. Ya Allah, terima segala amal ibadah kami. Ya Allah, terima ziarah kami. Ya Allah, terima ziarah kami. Ya Allah, ya Allah, Engkau yang menetapkan kami datang ke tempat ini jam sekian, kapan dimanapun Engkau menginginkan hambamu untuk datang ke tempat mana Engkau menghendaki, maka Engkau tetapkan. Dan saat ini Engkau tetapkan kami berada di depan maqam Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi dan beberapa habaib yang ada di sini, Al-Habib Muhammad Al-Mukhtar dan beberapa wali yang ada di sini. Ya Allah, Engkau dekatkan kami dengan kekasih-Mu. Ya Allah, dengan Engkau datangkan kami ke makam mereka. Ya Allah, jangan jauhkan kami dengan mereka. Ya Allah, karena wasilah mereka kami bisa kenal-Mu. Ya Allah, karena wasilah mereka kami cinta dengan Rasul-Mu, yaitu kekasih kami Nabi Muhammad SAW. Kumpulkan kami bersama mereka. Ya Allah, di dunia, di akhirat, sampai ke surga. Ya Allah, mama abah kami ya Allah yang sudah berada di alam barzah. Ya Allah, andai kata mereka Engkau siksa dengan takdir-Mu, maka angkat takdir itu ya Allah, dan jadikanlah siksaan itu dengan tebusan keindahan di dalam surga, keindahan di dalam alam barzahnya, laksana taman-taman dan surga-Mu. Ya Allah, angkat derajat kedua orang tua kami. Ya Allah, bahagiakan keadaan orang tua kami. Ya Allah, jika seandainya ada orang tua kami yang masih hidup, maka panjangkan umurnya. Ya Allah, sehatkan batang tubuhnya. Ya Allah, bahagiakan masa tuanya. Ya Allah, bahagiakan masa tuanya. Ya Allah, dan bahagiakan kami dunia akhirat. Ya Allah, sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabi wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Setelah ini kita ke makam Sunan Ampel, Mbah Bolong dan Mbah Soleh. Setelah itu baru kita persilahkan jamaah belanja. Silakan. Kita ke makam Raden Rahmatullah atau Sunan Ampel. Ini manusianya Masya Allah. Jamaah sandal ditenteng aja lah, masuk ke dalam, jangan ditinggal di luar. Bapak Ibu, di depan kita ini pusara makam Raden Rahmatullah atau makam Sunan Ampel. Itu yang berpayung tuh, yang berpayung kembang di muka itu. Nah, yang berpayung kembang di muka itu makam Sunan Ampel. Nah, melihatlah pian, yang berpayung di depan itu makam Sunan Ampel. Kita ucap salam. Salamullah ya sada minar rahman yaghshakum ibadallah jinakum qasadnakum talabnakum. Salamullah ya sada minar rahman yaghshakum ibadallah jinakum qasadnakum talabnakum.
يشفع فينا إلى الرحمن مولاكم عسى نهضى عسى نعطى مزايا من مزاياكم سلام الله يا سادة ليغشاكم عباد الله جئناكم عسى نظرة عسى رحمة تغشانا وتغشاكم سلام الله حياكم وعين الله ترعاكم سلام الله يا سادة عباد الرحمن جزاكم عباد الله دينكم وصلى الله مولانا وسلم ما أتيناكم على المختار شافعنا ومنكذنا وإياكم سلام الله يا سلام الله يا سادة من الرحمن يكشاكم عباد الله جيناكم قصدناكم طلبناكم سلام الله يا سادة من الرحمن يكشاكم عباد الله جيناكم قصدناكم طلبناكم تعينونا تغيثونا بهمتكم وجدواكم فاحبونا وعدونا عطايا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب وصلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا والمسلمين قريب doa masing-masing di dalam hati Allahumma salli wa sallim صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Inna wa minkum taqabbal ya karim jangan kada ingat sandalnya lah jangan kada ingat dibawa Ini makam Mbah Son Haji atau lebih dikenal dengan Mbah Bolong, karena dulunya beliau pernah buat semacam lubang dan tembus langsung ke Ka'bah, ke Masjidil Haram, lalu digelarlah disebut dengan Mbah Bolong. سلام الله والرحمة عليكم يا ولي الله أتيناكم وزرناكم وقفنا يا ولي الله سلام الله والرحمة عليكم يا ولي الله أتيناكم وزرناكم وقفنا يا ولي الله سعيد hati masing-masing Allahumma salli wa sallim. Ya Allah, dengan berkat ini makam seorang kekasihmu yaitu Mbah Son Haji atau Mbah Bolong, yang kau berikan kemudahan untuk sampai ke Baitullahil Haram dengan karomah mengelubangi lubang, dan beliau bisa masuk ke dalam lubang itu sampai ke tanah suci Mekah. Mudah-mudahan permudah langkah kami untuk melaksanakan ibadah haji, permudah langkah kami ya Allah untuk bisa melaksanakan ibadah umrah, mudahkan langkah kami untuk bisa melaksanakan ziarah ke makam Nabi. Mudah-mudahan amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadun Nabi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
mana kita? Makom Sunan Ampel. Bersama siapa? Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di depan kita ini makom Mbah Soleh. Ini nisannya terhitung 9 buting karena beliau pernah hidup 9 kali. Pernah hidup 9 kali. Masya Allah. Nanti kita kisahkan diri saja karena waktu kita terbatas. Jadi kita ucap salam langsung. Salamullah ya sadah minar rahman yaghshakum ibadallahi jinakum ghasalnakum salabnakum salamullah ya sadah. Salamullahi ya sadah minar rahmani yaghshakum ibadallahi ji'nakum qasadnakum talabnakum tu'inuna tughisuna bihimmatikum wajadwakum فأحبونا وأعطونا عطاياكم هداياكم فلا خيبتم ظني فحاشاكم وحاشاكم سعيدنا masing-masing dalam hati Allahumma sholli wa sallim وفزنا حين زرناكم فقوموا واشفعوا فينا صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم. الحمدلله رب العالمين. تقبlallahu minkum ya kirim. Alhamdulillah. Setelah ini Bapak Ibu jamaah diberikan waktu sekitar paling lawas setengah jam tuh paling lawas untuk belanja nanti sama-sama. Wabi karomat imba Sunan Ampel, wabi karomat imba Bolong, wabi karomat imba Dalam, wabi karomat imba Sunan, wabi karomat imba Sunan Kudus, wabi karomat imba Sunan Giri, wabi karomat imba Sunan Mulia, wabi karomat imba Sunan Derajat, wabi niati wal qabul, wabi kabul. Masya Allah. Ujar Sidin, doanya Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan kabul doa Sidin. Insya Allah dikabulkan. Aku ke Mekah besok besok Senin lagi aku pergi ke Mekah sampai hari raya. Saya berangkatkan. Amin. Semoga Mbak selamat. Umrahnya mabrurah, ziarahnya makbulah. Kami yang hadir mudahan juga menyusul. Amin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzab. Yazidna fil iman wal islam. Amin. Amin.
yang di dalam yang masih belanja, ayo. Ini jamaah sudah nunggu di luar, kesian perawatan, ayo. Hotel 88 Kedung Sari. Masya Allah. Hari ini kita sudah mau meninggalkan Surabaya menuju Banjarmasin dan Selamatan. Saya di jalan bisa. Bikin minum. Oh, Masya Allah. Nasi rumah di mana-mana nasi putih. Mencari nasi umum tidak ada. Nasi gogek semuanya digoreng enak. Jangan lupa beli di Surabaya. Hah? 10.000 semua aja. Bervariasi. Ini teman saya. Rahman Rahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sehat semua. Tidurnya nyenyak, belanjaannya banyak, berkahnya pun banyak. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Ucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Indahnya lautan karena ombaknya yang saling berkejaran. Indahnya taman karena bunga yang bermekaran. Namun indahnya pertemuan tetap saja ada yang namanya perpisahan. Insya Allah jangan nangis. Insya Allah nih perpisahan sementara kita. Kembali nanti kita akan lanjut dalam tur ziarah insya Allah ke Malaysia dan Singapura. Insya Allah. Dan insya Allah kami dari Majelis Asyirah bulan Syawal ini akan berangkat umroh. Jadi kalau yang hendak umpat silakan daftar secepatnya. Itu jamaahnya dikumpulkan semuanya sekitar 350 satu buah pesawat. Jamaah, ada yang mau ikut? Mau kok, jangan enggak, walaupun kapan. Karena ucapan itu doa. Insya Allah
Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa athabakumullah. Jadi hari ini adalah hari terakhir kita menginjak di bumi Surabaya. Dan insya Allah dengan hitungan jam sekitar jam 15.40 kita akan boarding menuju Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru. Namun kenapa kita berangkatnya agak pagian? Karena kita diminta oleh pihak tim handling yang di bandara yang akan mengatur keoperasian dan juga yang akan menyerahkan tiket buat kita semua, diminta 3 jam sebelum keberangkatan harus sudah ada di bandara. Oleh sebab koper kita kayak koper jamaah ibadah umrah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ayo kita awali perjalanan kita dengan doa safar. Mudah-mudahan perjalanan kita sampai Banjarmasin selamat, mudah dan membawa barokah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadha واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ada beberapa jamaah yang langsung WA ulun bertanya, Ustadz kapan lagi ziarah ke Bali? Masya Allah, belum lagi boleh belum. Masya Allah. Kalaupun nanti ada planning ataupun program ke Bali, rutenya kita akan permudah, yaitu Banjarmasin, Surabaya, langsung naik pesawat Denpasar dan dijemput oleh Pak Zahid di Bandara Denpasar. Insya Allah. Jadi rencananya Denpasar, Bali itu plus Lombok. Jamaah masih siap? Masya Allah. Gimana Pak Zahid? Siap Subyeta. Pokoknya kalau sudah jatuh hati dengan supirnya ke orang Kalimantan susah lepas. Masya Allah. Alhamdulillah sopir kita mau kurang lebih, alhamdulillah mau diatur sama kita, alhamdulillah. Mudah-mudahan tali hubungan silaturahim yang baik ini diikat oleh Allah sampai ke surga. Amin. Nah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa azabakumullah, nanti sesampainya di bandara sesuai dengan nasi bok tadi sudah dipesan, itu nasi boknya baru dimasak dan akan dibagikan di dalam bandara. Dia nggak perlu benteng nasi bok. Insya Allah dibagikan di bandara. Nasi bodok, nasi boknya, nasinya nggak pedas. Ya nasinya nggak pedas. Nggak ada nasi pedas. Nggak, bener. Lauknya juga nggak pedas. Lauknya nggak pedas. Tadi Ulun mintakan sama tim handling yang di sini untuk minta pisahkan sambalnya. Jadi yang mau pakai sambal silakan, yang nggak mau pakai sambal serahkan dengan orang yang suka makan sambal. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi kita ini nggak sempat lagi masalahnya singgah ke rumah makan, nggak sempat. Tapi
Habis itu kalau makan di bandara ya terserah, itu tergantung kantong masing-masing. Sudah pian ketahui di bandara harganya berlipat-lipat ketimbang kita makan di luar. Oke. Nah itu saja informasi yang bisa Ulun sampaikan. Perjalanan kita menuju bandara kurang lebih 1 jam. Nah, kurang lebih 1 jam. Makanya tadi lu minta pagi jam 11. Insya Allah ini gini, Masya Allah ada jamaah yang belum lagi jam 11 sudah kumpul di lobi. Masya Allah, ada yang gak ada sabar bertamu sang kekasih. Keluarga maksudnya. Jamaah, alhamdulillah. Tambahi lagi. يا من يراني الله ولا أراه الله يا من يراني الله ولا أراه الله انظر بعين الرضا لحالي انظر بعين الرضا لحالي يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله أنت إمام الحضرة سلطاننا الغيب أنت إمام الحضرة سلطاننا Amin, amin, amin. Semuanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? يا من يراني الله ولا أراه الله يا من يراني الله ولا